Saya biar cepat lepas dari ikatan hukum, cepat lintas, dan maju terus dalam pelayanan kebenaran. NKRI, Yesus berkati, salam sadar. Ini anaknya, istrinya, ini Pak MKC, sebelahnya MKC pengacara namanya Martin, yang megang plastik kerudungan itu adiknya MKC. MKC melayani karena cinta. Salam sadar. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Itu bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih. Bismil Abi wal Ibni wal Ril Kudus Ilahu Wahid. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai berita hoax yang dibangun oleh Ustadz Nandar. Katanya Ustadz ya, tapi beberapa yang berkata dari pihak mereka juga bukan Ustadz ya. Tapi bangga ketika dipanggil Ustadz ya, menyerahkan donasi gitu ya. Lalu teman-teman sekalian, dia berkunjung ya di rumah sakit yang ada Dewa, siapa namanya nih Kak, yang mantan gitaris ya, saya tidak tahu ya, dipanggil sebagai Ustadz ya, udah jadi Ustadz. Teman-teman sekalian, dia ini sebenarnya ya, si Ustadz ini ya kecelakaan ya, sudah kecelakaan. Rencananya itu pergi ke daerah Bandung ya, atau Ciamis ya, untuk apa? Untuk mengunjungi Muhammad KC. Dan di sana nantinya dia akan mensyahadatkan ulang Muhammad KC. Dan ini yang beredar di channel-channel Muslim ya. Jadi ini sangat menarik teman-teman sekalian, karena mereka membangun hoax dan mereka sangat percaya dengan hoax itu. Dan kali ini teman-teman sekalian ya, kita akan klarifikasi ya, kita akan tampilkan video daripada Bapak Muhammad KC ya, atau pesan voice ya, lewat WhatsApp bersama ya dengan Bu Lucy Daifa. Dan teman-teman sekalian, juga diklarifikasi oleh istri Pak KC langsung bahwa apa yang beredar itu yang disampaikan oleh umat Islam, khususnya Yonatan Nandar dan Tasing Haji, dan ada beberapa channel yang kemudian ini membahas ya, ada domba suci dan lain sebagainya ya. Akhirnya menjadi viral dan sampailah kepada keluarga Pak KC, dan akhirnya mereka memberikan klarifikasi. Nah teman-teman sekalian, seperti apa klarifikasi itu kita nanti akan nonton. Tetapi sebelumnya kita spill dulu bagaimana kemudian Yonatan Nandar dan kawan-kawannya itu bahagia karena rencana Muhammad KC akan kembali ke Islam. Kita akan tonton videonya yang ada berikut ini. Ini loh, ternyata jadwalnya itu begini teman-teman ya. Jadwalnya ke LP Ciamis, si KC mau syahadat, dia KC mau syahadat kembali kalau beliau yang syahadatkan. Oh, perjalanannya ke sana mengalami musibah. Oh iya, Tahunnya ini Bekasi, ternyata ini di Majalengka. Oh iya, lagi keluar ke Ciamis kan dari Karena rencananya dari Ciamis itu kalau nggak mengalami kecelakaan langsung ke Bandung ya. Kalau nggak mengalami kecelakaan lalu lintas, si KC udah muslim hari ini. Itu maksudnya. Berarti belum diizinkan. Bukan begitu, gara-gara KC jadi begini. Jangan. Enggak. Aduh. Ya, ini kita dari tim API khusus dan spesial. Teman-teman. Ya, siap. Teman-teman tahu dengan MKC. MKC itu komplikasi. Dia memiliki banyak penyakit.
Ada temannya Risuli Lubis yang kerap kali memamerkan mukjizat atau karunia penyembuhan, tidak mempan untuk menyembuhkan MKC. Ya, MKC komplikasi, nggak ada satu mukjizat dari para pendeta yang sanggup menyembuhkan MKC. Ternyata MKC di sisa masa hukumannya meminta abang kita Putu Dewa Adi, ya mantan gitaris sebuah boy band, mohon maaf, Dewa Putu Adi, mantan gitaris salah satu band terkemuka di Indonesia, itu diminta untuk mengisi dakwah di Lapas Ciamis atas permintaan dan permohonan dari MKC. MKC ternyata mau bertobat. Entah pertobatannya ini karena memang tulus ikhlas dari lubuk hati yang terdalam, ya, atau karena donasi yang dibawa kabur oleh Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Kita tidak tahu. Tetapi kita harus bersuuzon, harus berprasangka baik. Mudah-mudahan MKC bertobat meninggalkan ajaran Paulus ini semata-mata murni karena dorongan hati yang paling dalam bahwa agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Oke, ya teman-teman sekalian, itulah mimpi Yonatan Nandar. Ya, mimpi juga ada seorang ustadz yang sudah kecelakaan itu ya. Jadi mereka sebenarnya berharap demikian ya. Ya tidak masalah ya, tidak masalah. Sebenarnya ketika mereka berharap seperti itu juga tidak ada masalah. Tetapi masalahnya, yang menjadi masalahnya adalah karena mereka membangun hoax. Seakan-akan itu adalah sesuatu hal yang benar. Tapi ternyata teman sekalian, ini Bapak KC itu sedang bercanda. Karena kan menurut informasi dari Kak Lucy Daifa, dia katakan bahwa Bapak KC bilang bahwa apakah ada jaminan di dalam agama Islam? Apakah di dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada jaminan untuk memperoleh hidup kekal? Kan gitu. Jika ada memang ayat-ayat demikian, itu nanti tunjukkan kepada saya. Gitu ya. Ya mungkin kalau ada jaminan saya ya di dunia dan di akhirat, mungkin saya akan kembali lagi ke Islam. Tapi ini dalam bentuk bercanda. Nah, seperti apa klarifikasi daripada istri Pak KC dan juga Pak KC sendiri? Tadi sudah kita spill sedikit ya di cuplikan. Nanti kita akan spill semuanya. Saya berharap teman-teman menonton semuanya ya. Jadi teman-teman sekalian, pertama-tama kita dengarkan dulu klarifikasi daripada istri Pak KC dan nantinya dilanjutkan dengan pesan dari Pak KC langsung dari dalam penjara di Ciamis. Berikut videonya. Bilang yaudah Mak yang voice note aja. Akhirnya Mak KC, Bu KC itu kirim voice note, ini dia isinya, teman-teman bantu didengar dan saya tidak sapa-sapa teman-teman dulu ya. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Serdang, bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu, dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan. Apapun sekarang viral di luar, silakan orang mau menuduh apapun, silakan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat
belum sehat sekali tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, masih ada lagi teman-teman. Bantu dengar dulu ya. Teman-teman, sekarang kita dengarkan langsung ya klarifikasi atau omongan dari Pak KC ya. Di samping tadi adalah apa yang saya ceritakan itu adalah obrolan dari Ibu KC. Ini adalah langsung omongannya Pak KC. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang ada di luar sana. Saya hari ini menyatakan diri bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Bagiku adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah khawatir. Bercanda-bercanda itu dijadikan itu hanya bercanda aja. Saya didoakan oleh Pak Rasul Lubis bukan tidak sembuh, tapi buktinya saya sekarang sembuh. Ya, saya bisa jalan walaupun sekarang masih tertatih-tatih pakai tongkat. Sekalian, salam buat semuanya, tenang saja. MCC tidak akan goyah tentang keimanan. Amin. Teman-teman sekalian, itulah kebenarannya yang kita sudah dengarkan bersama, yang kita sudah pahami, yaitu tentang klarifikasi dari istri Pak KC dan juga langsung dari Pak KC. Jadi teman-teman sekalian nggak usah khawatir. Saya sudah katakan di video saya sebelumnya ketika saya mengcounter Jonathan Nander, saya katakan bahwasanya Muhammad KC tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi Muhammad KC dan bagi semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus jalan menuju surga. Jadi ketika Anda bertanya tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu ada di dalam Yesus Kristus. Makanya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 28, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memberikan hidup kekal. Jadi jaminan dari Tuhan Yesus Kristus sungguh nyata dan dialami oleh semua orang, termasuk Pak KC dan keluarganya semua. Ya, jadi tidak mungkin dong ketika hanya gara-gara penjara, ya hanya gara-gara ekonomi dan segala macam, lalu orang seperti Pak KC lalu meninggalkan Yesus Kristus. Padahal dia sudah bertahun-tahun, bahkan dia rela menderita, dia rela dilumuri dengan, Napoleon Bonaparte ya teman-teman, jangan lupakan itu. Ya, jangan dilupakan. Demi membela agamanya, ya, demi membela Rasulnya dan Allahnya, ya dia tega melakukan hal yang, di luar daripada kemanusiaan, ya. Binatang pun tidak melakukan demikian loh teman-teman. Ya. Tetapi ini manusia justru kotorannya dia kasih makan temannya manusia. Betapa hinanya. Ya. Itu yang sedang terjadi. Dan tentu teman-teman sekalian ini hoax yang dibangun oleh mereka. Ya. Dan juga ya tentu saja ini adalah fitnah dan pencemaran teman-teman sekalian. Ya. Jika ada yang melaporkan, Jonathan Nander ini bisa kena menyebarkan hoax, ya, dan juga ya channel yang menyebarkan tentang apa? Tentang pernyataan salah seorang ustadz mantan daripada gitaris itu ya. Ternyata memang itu semua tidak benar, ya. Jadi teman-teman, Jonathan Nander sampai hina mujizat lah. Tadi kita dengar dari Muhammad KC bahwa dia sudah sembuh ketika didoakan oleh pendeta Risuli Lubis. Dia bisa berjalan kok. Yang tadinya tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan.
Hanya saja masih bertertati-tati, wajar dong. Muhammad KC juga sudah tua, kemudian juga sebelum masuk penjara udah pincang, sebelum masuk penjara juga pun sudah sakit-sakitan. Ya, jadi hal yang wajar saja, tetapi itu kan bukan karena hukuman, bukan laknat. Seperti yang disampaikan oleh channel-channel kandrun ini, polemikus-polemikus, ya, yang memojokkan, yang menghina. Ya, mereka paling suka untuk menghina orang lain, tapi ketika mereka dihina, mereka lapor polisi. Mereka paling suka membahas Alkitab, ya, kitabnya orang Kristen menghina kekristenan, tapi ketika mereka dibalas, langsung ngamuk-ngamuk lapor polisi, ya, geruduk seperti si anak Batak kemarin. Ini yang terjadi, ya. Makanya jangan heran teman-teman sekalian, ya, bahwa semakin hari kekristenan itu semakin berkembang karena melihat, waduh, Kristen tetap adem, tetap menciptakan suasana yang kondusif, damai sejahtera diciptakan di mana-mana, ya, sehingga banyak orang kemudian, ya, masuk Kristen, percaya pada Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, Alkitab bilang dalam Matius pasal 10 ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Muhammad KC sekalipun dibenci, difitnah, diolok-olok, dihina, dan segala macam yang dilakukan oleh Yonathan Nander, difitnahnya lah karena mau murtad, karena donasi dan segala macam. Waduh, karena memang menderita dalam penjara, makanya dia mau kembali kepada Islam. Ini fitnah-fitnah keji daripada seorang Yonathan Nander. Jadi teman-teman sekalian, ya, jelas bahwa Yonathan Nander telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal dengan menyebarkan hoax seperti itu. Ya, apalagi menista pendeta Risuli Lubis dan juga pendeta Saifuddin Ibrahim, teman-teman sekalian. Ya, jadi saya percaya bahwa Tuhanlah yang akan berurusan dengan Yonathan Nander. Kamu akan menuai semuanya, bro. Cepat atau lambat akan menuai. Ya, Tuhan kami tidak buta. Yesusku tidak buta. Dia melihat, dia merasakan, ya, dan dia sanggup untuk membalaskan, ya, kepada orang-orang jahat. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa berdoa untuk Bapak Muhammad KC, istri dan anak-anaknya. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.